gitu. Kira-kira gitu. Kalau ceritanya tadi kan TBSN kan ada kelas unggulan ya. TKJ juga kan ada kelas unggulan. Iya, Aksio. betul. Termasuk kelas Aksio. Nah, Aksio itu berkisar sekitar 5 tahun jalan atau 4 tahun jalan itu melakukan hubungan baik dengan Aksio. Akhirnya bisa terbentuklah kelas Aksio. Apa bedanya kelas TKJ yang lain gitu ya sama kelas Aksio? Sebenarnya nggak ada beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast OSIS SMK PGRI Tanjung Raja. Yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Oke, bintang tamu kita di episode ke-7 ini seorang Wakahumas di SMK PGRI Tanjung Raja. Halo Pak Jun. Halo juga Tina. Mbak Tina ya. Kan Pak Jun Wakahumas nih ya, wakil kepala sekolah di bidang humas. Kan Bapak di SMK PGRI Tanjung Raja nih ya. Sejak kapan Bapak di sini? Kalau ditanya sejak kapan Bapak di SMK PGRI ini, sudah cukup lama itu, dari tahun 1999 sampai hari ini. Jadi kalau dihitung-hitung itu sudah hampir 23 tahun mengabdi di SMK PGRI Tanjung Raja ini. Dulu tuh emang Wakahumas, emang dari dulu Wakahumas apa guru biasa dulu di sini? Oh, awalnya guru biasa. Jadi ngajar seperti biasa. Dulu Bapak awalnya ngajar sejarah dulu. Sejarah. Dulu ada pelajaran sejarah. Lalu kemudian dikasih mata pelajaran pendidikan agama Islam karena basicnya Bapak itu pendidikan agama Islam dulunya. Nah, itu tahun 2012 itu diangkat jadi wakil kepala sekolah. Jadi sudah 3 periode dari zaman Kepala sekolahnya Pak Agus Sudono waktu itu. Belum Pak Rashid. Belum. Dari Pak Agus Sudono sudah jadi wakil kepala sekolah, nyambung dipercaya kembali oleh Bapak Abdur Rasid SPD MPD, diminta untuk jadi wakil kepala sekolah di bidang humas. Tapi sebelumnya Bapak BK. Pernah juga di BK. Kalau ceritanya kan itu ya Wakahumas. Itu dipilihnya gimana, sistem pemilihannya itu gimana? Kenapa Bapak bisa, emang dari kepala sekolahnya yang minta atau gimana? Mungkin ada penilaian mungkin dari Bapak kepala sekolah, Bapak ini mungkin bagusnya atau backgroundnya atau sebaiknya di humas gitu. Dan sangat menarik, saya sangat menyenangi Wakahumas ini karena berkecimpung dengan dunia industri dan dunia usaha di samping dunia pendidikan. Kan Pak Jun tuh dikenal ya di SMK PGRI. Siapa sih yang nggak kenal sama Pak Jun? Kamu kenalnya kapan? Sejak kapan kamu kenal saya? Kelas 11 sih. Kelas 11 ya. Iya kan, di kelas 10 kan Bapak enggak ngasih materi ya. Di kelas 11 juga enggak, tapi kenal ya. Enggak, baru kenal sekarang. Ya alhamdulillah kenal. Baru kenalnya. Oke, gimana? Kan Bapak itu dikenal ya, itu ada SMK PGRI Tanjung Raja. Oke, katakanlah. Selaku Bapak Dudi. Bapak kan, Dudi. Dunia industri kan Pak? Dunia usaha dan dunia industri. Itu. Kalau ceritanya dunia industri itu apaan sih Pak? Jadi khususnya di SMK itu tuntutan salah satu tuntutan dan program mungkin sudah masuk bahwa jenjang SMK itu harus melaksanakan link and match, dalam bahasanya harus bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha. Jadi dalam bahasanya juga sering disebut dengan vokasi gitu. Jadi harus kita
melakukan hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, khususnya di lingkungan Sumatera Selatan. Bapak kan di dunia industri ya. Industri apa aja yang udah Bapak itu lakuin di sini? Maksudnya ada bekerja sama dengan perusahaan mana aja gitu? Banyak. Jadi khususnya MKPGRI Tanjung Raja ini sudah melaksanakan MOU. MOU itu semacam nota kesepakatan kerjasama. Yang pertama ada PT Tamrin Brothers Palembang. Berikut digandeng oleh IYIM. IYIM itu Yamaha Indonesia Manufacturing. Ya. Kemudian ada PT Auto 2000 Pelaju Palembang, itu fokus di jurusan TKR. Nah, kalau Tamrin Brothers tadi itu fokus di jurusan TBSM. Kalau di jurusan teknik alat berat kita sudah kerjasama dengan United Tractors. Kalau di TKJ? TKJ kita sudah kerjasama dengan PT Axiu. PT Axiu. Berikut TKJ menggandeng multimedia. Jadi ada berapa Dudi yang memang sudah menandatangani nota kesepakatan dengan sekolah kita. Alhamdulillah itu berkat dukungan dan kerjasama dari rekan-rekan yang ada di SMK ini, baik dari Dewan Guru, dari ketua program maupun dari waka-waka lain, terkhusus motivasi yang didorong oleh Bapak Kepala Sekolah kita agar kita melakukan hubungan kerjasama dengan Dudi. Itu kira-kira. Jadi banyak sekali ya. Termasuk yang non Dudi juga. Kita kerjasama dengan Puskesmas Tanjung Raja. Itu jadi dia pusat pelayanan kesehatan siswa, termasuk lingkungan sekolah, guru-guru. Jadi mereka itu rutin ada agenda tersendiri untuk datang ke sekolah kita. Termasuk juga dari pihak keamanan, salah satunya Koramil Tanjung Raja. Itu sudah MOU kita. Jadi luar biasa ini. Itu semua bukan berkat karena saya, tapi karena dukungan dari elemen dan rekan-rekan mitra yang ada di sekolah sini. Tapi Bapak kan yang kayak yang nyalurin ya? Saya sebagai bukan nyalurin, saya sebagai penghantar penghubung saja. Nah itu Bapak gimana bisa kayak SMK ya kerjasama sama industri-industri kayak gitu? Gimana Pak caranya? Caranya kita harus melakukan pendekatan yang sifatnya persuasif, silaturahmi dulu dengan Dudi. Nanti kalau sudah silaturahmi kita saling kenal, lalu kita mulai memasukkan tujuan kita, kerjasama yang baik gitu. Akhirnya mereka ada ketertarikan untuk bekerja sama dengan kita. Lalu kita buat nanti ada semacam MOU, nota kesepakatan gitu. Mereka tertarik dan sangat menyenangi. Kalau dunia industri itu mulainya dari kapan atau baru-baru ini apa emang udah dari lama gitu SMK kerja sama dunia industri? Sudah lama. Dari tahun 2013, 14, 15 sudah. Itu salah satu contoh misalnya kita kerjasama dengan PT Tamrin Brothers. Itu sudah hampir 10 tahun lebih lah melakukan pendekatan. Sehingga dengan hasil pendekatan itu yang kita lihat sekarang ternyata jurusan TBSIM ada kelas unggulan industri Yamaha. Itu akibat dari hubungan baik selama ini. Nah, ini patut kita jaga. Hubungan baik ini jangan sampai runtuh. Kira-kira gitu. Kalau ceritanya tadi kan TBSN kan ada kelas unggulan ya. TKJ juga kan ada kelas unggulan. Iya, betul. Termasuk kelas Axiu. Nah, Axiu itu berkisar sekitar 5 tahun jalan atau 4 tahun jalan itu melakukan hubungan baik dengan Axiu. Akhirnya bisa terbentuklah kelas Axiu. Apa bedanya kelas TKJ yang lain gitu ya sama kelas Axiu? Sebenarnya nggak ada bedanya, tapi ada perbedaan yang pada akhirnya nanti. Jadi mereka yang kelas Axiu ini memang dididik, memang diberi pembelajaran
khusus yang berkaitan dengan program atau kurikulum Aksio. Nah, kita ini sudah dimasukkan, jadi antara kurikulum sekolah dengan kurikulum Dudi itu sudah disandingkan. Ada pemadanan kurikulum. Nanti sehingga nanti kalau mereka yang kelas Aksio itu katakanlah selesai tamat melaksanakan pendidikan di SMK kita, Aksio ketika dia merekrut butuh tenaga kerja, dia langsung menghubungi sekolah kita butuh ini, tolong disiapkan gitu. Jadi rekrutmen di samping sarana dan prasarana sekolah yang disiapkan. Terus kenapa kelas Aksio kan cuma satu kelas doang? Cuma berapa sih siswanya tuh paling 30. Sedangkan kelas TKJ itu kan ada nyampe 7 kelas kan ya? Itu gimana cara milahnya gitu? Orang 30 itulah yang masuk. Kan kalau ceritanya kita baru masuk SMK nih ya, menengah kejuruan kan belum tahu gitu skillnya gimana. Kenapa yang orang 30 itu bisa dimasukin ke kelas Aksio? Cara milihnya? Itu melalui proses yang panjang. Jadi yang memilih kelas Aksio itu langsung dites oleh mereka Dudi dari Aksio yang ngetesnya. Jadi misalnya dari 200 orang yang ikut tes ingin masuk di kelas industri, ternyata yang memenuhi persyaratan menurut perusahaan orang 30, jadi orang 30 itulah. Jadi bukan sekolah yang ngetes? Bukan, itu dari Dudi, termasuk dari Yamaha juga begitu. Yang kelas unggulan Yamaha itu mereka dari Dudi, dari tim Yamaha, tim Tamrin yang tes, sehingga mereka masuk di kelas industri unggulan katanya tadi ya. Kalau industri Yamaha itu cuma 18 orang. Yamaha memang dari 80 siswa yang ikut tes masuk kelas industri cuma 18 orang. 18. Kan tapi masuk TKJ kan Pak ya? Itu dia daftarnya TKJ. Terus ikut tes. Jadi masuk Aksio. Kalau ceritanya dari kelas yang lain ya, ceritanya dari kelas TKJ 7. Pengen maksudnya tertarik gitu sama kelas Aksio. Tapi kan emang udah gak kepilih dari kelas Aksio. Gimana? Kan dia pengen mendalami apa yang dipelajarin di TKJ. Tapi kelas Aksio dengan kelas TKJ biasa kan ada bedanya dikit kan. Gimana? Kan apa sih skillnya tuh awal-awal masuk tuh belum dapet gitu Pak. Sebenarnya ndak jauh berbeda antara kelas unggulan Aksio dengan reguler. Masalah kurikulum penyandingan yang sama antara kurikulum sekolah dengan kurikulum dari dunia industri sama. Guru yang mendidiknya juga sama, tapi ada kelebihan. Kelebihannya itu nanti ketika mereka selesai, ketika Aksio membutuhkan tenaga kerja untuk rekrutmen, mereka sudah kita siapkan menjadi tenaga yang handal dan siap pakai, katakanlah begitu. Ada pelajaran tambahan nggak dari kelas Aksio? Nggak ada, sama dengan yang reguler. Termasuk fasilitas juga sama. Fasilitas sama, sarana prasarananya juga sama, gurunya juga sama, kurikulumnya juga sama, tidak ada bedanya. Tapi mungkin itu difokuskan saja ke kelas Aksio. Juga beda sih. Beda cuma kan? Ya, Aksio lebih bagus. Suasananya saja yang beda. Tapi kalau kelasnya sama, nuansa dalam ruangan mungkin yang berbeda, suasananya berbeda. Coba semua kelas Pak dikasih AC. Nanti kita perjuangkan nanti kita sampaikan dengan pihak sekolah. Setidaknya kipas Pak. Oke, siap. Nanti kita usahakan. Kesian yang sekolah siang Pak, kepanasan. Panas ya. Panas Pak. Mungkin karena ada matahari. Ya? Panas. Panas itu mungkin karena ada matahari, maka panas ya. Oke, nanti kita siapkan. Mudah-mudahan kalau kita ada dana nanti kita siapkan untuk kelengkapan kenyamanan di ruang belajar.
Perlu itu nyaman itu perlu. Perlu Pak. Iya. Kalau kepanasan tuh kadang nggak fokus Pak belajar tuh kayak ngeblank, nggak ada yang Ngeblank. masuk. Benar. Jadi percuma guru ngejelasin di depan tuh nggak fokus sama sekali, nggak ada yang masuk Iya, Pak. karena siswanya kondisinya ndak nyaman. Panas. Ya, terutama dari sibuk kipasan kan di kelas. Pak beneran. Iya benar ya, nanti oke. Itu akan jadi catatan, nanti kita programkan itu untuk ruang belajarnya. Kalau ceritanya mau ngebahas tentang Dudi tadi ya Pak, sejauh mana sih bentuk ruang lingkup kerjasama kita di dunia industri yang ada? Oh, oke. Ruang lingkup kerjasama kita itu terutama di yang pertama itu masalah penyelarasan kurikulum. Jadi kita pengennya kurikulum Dudi dengan kurikulum sekolah harus kita sandingkan. Jadi dimasukkan sedikit ke kurikulum Dudi ke sekolah. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Jadi rencananya di dalam ruang lingkupnya itu guru-guru kita ini akan kita lakukan pelatihan, pemagangan ke katakanlah misalnya ke dunia industri gitu. Entah berapa orang gitu ya. Kemudian siswanya juga ada kesempatan untuk magang atau PKL di situ di Dudinya itu. Jadi ruang lingkupnya luas sekali, termasuk mungkin akan kita melakukan pendekatan dengan Dudi agar rekrutmen untuk jadi ketika dunia industri itu butuh tenaga kerja harus ambil dari sini. Nah itu yang sekarang kita upayakan. Kalau sekarang kan kerjasama dengan dunia industri ya. Tadi tentang magang. Udah ada belum sih siswa SMK PGRI yang magang di dunianya itu dari itu? Sudah ada yang magang katakanlah di PT Tamrin itu sudah ada magang di sana, di PT Tamrin cabang Kayu Agung sudah ada. Sekarang sedang magang mereka. Di unit cabang Bina Motor ada yang magang di situ kan. Kemudian di UT School kita kan tadi itu untuk jurusan TAB kan kerjasama dengan United Tractor. Sekarang kita sudah ada UT School satu orang yang sekolah di United Tractor. Luar biasa itu. Satu-satunya mewakili organ ilir itu SMK kita untuk UT School itu. Kemudian yang di PT Auto 2000 Pelaju Palembang itu sekarang ini sedang magang itu kelas 11 TKR kan. Untuk aksi untuk auto itu kita fokusnya ke jurusan TKR otomotif. Itu magang terus 3 bulan itu. Jadi dari kelas 11 sudah magang. Kamu Tina sendiri kelas berapa sekarang? Kelas 11. Pengennya magang di mana nanti? Nggak tahu Pak, cariin tempat magang yang bagus. Iya. Semua tempat bagus. Semua tempat magang itu bagus semua. Tergantung kita yang menyikapi bagaimana kita melaksanakan magang itu. Kalau dari TKJ udah ada yang magang ke aksi mungkin? Sudah. Malah ada yang direkrut kita. Ada berapa yang kemarin itu direkrut oleh Aksio. Salah satunya yang driver itu ya. Ada Yuda, ya. Kemudian untuk di Aksio ini kan ada program BCA juga. Jadi kita sudah dilibatkan di situ. Apalagi mereka pengennya BCA itu ada di sekolah kita. Nanti tidak lama lagi itu akan ada ATM BCA di sini di SMK PGRI Tanjung Raja ini. Luar biasa itu sportnya dari Aksio. Itu yang direkrut tuh ngapain aja di BCA? Maksudnya kerja apa gitu di sana? Macam-macam. Semua yang dibutuhkan di situ mungkin mereka merekrut kita, terutama misalnya bagian menghitung uang, menyusun uang itu ngambil dari kita juga. Bawa uang driver ya, jadi diambil dari kita juga. Tergantung kebutuhan dari perusahaan mana yang dia butuh, mungkin dia langsung ke sekolah kita. Terus multimedia katanya nyangkup dari Aksio juga? Iya, bergandeng, nyangkup multimedia. Nah di multimedia itu kita nanti ini sudah berbicara dengan Bapak Kepala Sekolah. Untuk multimedia itu fokus ke desainer grafik
ya. Desain grafis. Desain grafis. Jadi mungkin itu dunia percetakan mungkin di fokusnya. Nanti kita akan menggandeng Aksiu juga itu. Jadi luar biasa nanti. Tergantung dari kemauan kita. Kalau Dudi sudah memfasilitasi, itu di Aksiu. Kan tadi katanya yang dari jurusan TAB, yang dari PT apa? United Traktor. Nah, yang traktor itu kata Bapak tadi di Ogan Ilir mewakili sekolah kita. Iya. Cuman satu. Emang di Ogan Ilir tuh yang jurusannya TAB cuma sekolah kita doang. Iya, tapi ketika Yuti itu merekrut, dia enggak fokus ke TAB saja. Jadi TBSM, langsung ke TKRU, TKR, teknik mesin, TAB. Nah, kemarin dia melaksanakan UT School. Rekrutnya kita jadi tuan rumah kemarin. Oh, di sini? Iya, tanggal 25 Oktober kemarin kita perekrutan UT School untuk ruang lingkup Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKI. Jadi yang tempatnya di sini, kita tuan dari rumahnya. Sekolah lain gitu. Iya, Sini? dari Martapura, dari Prabu Muli, ada di sini semua kemarin itu. Tanggal 25 Oktober itu. Jadi Dudi sudah mempercayakan dengan sekolah kita. Itu salah satu pendekatan itu. Bagus kan itu. Dan Kita yang siap. Cuman satu. Ya, karena seleksinya sangat ketat sekali. Jadi melalui seleksi administrasinya, kemudian psikotes. Nah, habis psikotes ini dia akan interview. Jadi sudah interview mungkin MCU baru nanti mereka diterima. Jadi prosesnya masih panjang. Jaga kesehatan itu yang penting. Jadi mereka tuh nanti ketika MCU-nya itu harus betul-betul sehat rohani dan jasmaninya. Kalau yang kemarin aku pernah ikut training yang kemarin, Pak. Oh ya, training itu. Itu dari mana? Nah, itu training atau pelatihan itu sebenarnya itu guru tamu Dudi. Salah satu program kerjasama kita, ruang lingkupnya adalah guru tamu. Maksud guru tamu itu pihak dari dunia industri dia memberikan materi ke siswa kita. Empat kali pertemuan itu ya, 1 bulan itu. Itu dari SPF. Jadi di SPF itu punya tim edukasi namanya ACC, termasuk HR Sriwijaya. Semuanya manajer itu ya, semua HRD yang memberikan materi itu luar biasa itu. Udah pada keliling dunia semua. Wah, itu orang-orang hebat semua itu ya. 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Dikasih sertifikat lagi sebagai tanda penghargaan mengikuti kegiatan itu. Dan ilmunya luar biasa. Ya, sangat-sangat bermanfaat. Tapi kemarin yang ikut tuh cuma 50 orang kan? Jadi karena keterbatasan ruang kita. Jadi biar terasa adil, setiap perkompetensi, setiap jurusan itu kita ambil 10-10. Jadi karena kita punya 5 kompetensi, jadi diambil 10-10 jadilah 50. Kalau mau diambil semua karena mungkin tempatnya enggak memadai. Tempatnya kurang kayak apa? Iya. Bangun lagi Pak tempatnya Nanti luas. yang belum merasakan nanti akan kita agendakan juga untuk ke depan agar mereka bisa merasakan training seperti itu, pembekalan langsung dari dunia industri. Kemarin itu masalah soft skill kan, budaya industri, cara CP ya, buat berkas lamaran, etika dalam dunia industri, termasuk keamanan juga, SPT ya. Diajarin juga cara wawancara. Oh itu ya. Ya kamu yang ikut kemarin, Tina. Nah, dapat sertifikatnya. Dapat. Alhamdulillah, itu sangat bermanfaat. Itu suatu tanda bukti bahwa kita memang sudah pernah ikut. Jadi tolong disimpan rapi-rapi. Itu bermanfaat nanti. Kalau ceritanya
dunia industri ini kan kata Bapak tadi udah lama ya. Sejauh ini kontribusi Dudi yang telah didapat untuk sekolah tuh apa, Pak? Banyak sekali sebagiannya ya. Salah satunya misalnya dari PT Tamrin Brothers. Dia pernah mendonasikan beberapa unit sepeda motor. Backclip itu kan alat untuk menaikkan motor itu. Itu salah satu kontribusi yang diberikan oleh Dudi. Satu. Kemarin kita pernah juga kedatangan guru tamu dari PT Auto 2000. Mereka mengasihkan sok mobil itu, memberikan sebagai bahan praktek siswa. Termasuk juga kemarin kita pernah beli engine alat praktek TKR melalui Auto. Asli itu mobil Avanza NR2, mahal itu. Nah, tapi dibantunya oleh Auto 2000 itu. Nggak bisa kita beli sendiri kalau tidak didampingi oleh Auto. Jadi Auto yang mendampingi untuk beli itu. Emang udah disediain ya, bahan untuk praktek gitu. Engine-nya khusus engine. Emang udah disediain sama Dudi. Jadi iya. Siswa SMK tuh tinggal kayak usaha gitu biar betul. Tinggal tergantung udah disediain soalnya. Sarana dan prasarana untuk praktek itu betul-betul lengkap sudah disiapin ya. Tapi ada salah satu kompetensi yang mungkin belum memadai sarana prasarananya. Tapi kalau TKJ, TBSM, TKR, MM itu sarana prasarananya luar biasa peralatannya. Tapi mungkin ada salah satu kompetensi yang memang belum lengkap. Jurusan TAB, teknik alat berat itu kita agak minim, belum begitu lengkap alat praktiknya karena TAB kita fokus ke operator. Kelas TAB juga paling dikit, Pak. Iya. Satu kelas dong. Sedikit tuh mahal biasanya nilai jualnya, sedikit bernilai. Terus kegiatan apa aja, Pak, yang Dudi lakukan khususnya di SMK? Kemarin itu ada pernah servis gratis untuk di Yamaha itu. Dudi ya servis gratis ya. Jadi ganti oli tanpa jasa gitu ya, cuma bayar olinya saja itu. Itu pelayanan mereka kepada kita. Banyak itu ya. Terus ketika kita melakukan kegiatan termasuk eskul, kegiatan pertandingan perlombaan itu kita dibantu minimal trofi. Kemarin dari Auto 2000 memberi trofi itu ya untuk kegiatan Solidarity kemarin, Solidarity SMK kita dibantunya. Termasuk dari dunia percetakan juga membantu itu. Tempat kita beli buku judul Erlangga. Nah, Erlangga kasih trofi juga itu. Tamrin Brothers. Jadi itu salah satu kontribusi mereka ikut membesarkan. Dari seluruh dunia industri itu ya. Iya, termasuk Bank Sumsel Bubble. Bank Sumsel Bubble MOU dengan kita. Jadi kita itu sudah melaksanakan kerjasama dengan Bank Sumsel Bubble khususnya wilayah Tanjung Raja. Jadi kartu pelajar siswa itu bisa jadi ATM itu. Aku nggak dapat, Pak, kartu pelajar. Nggak dapat ya? Bisa? Sudah kelas 11? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Tahu, Pak. Padahal kemarin buka tabungan ya? Buka tabungan. Buka tabungan, Pak. Di Bank Sumsel Bubble. Dari tabungannya itu nggak ada. Dari memang nggak ada. Nggak dikasih gitu tabungannya. Mungkin sudah dikasih, mungkin tidak kamu ambil saja. Nanti coba ditanya sama bapaknya yang menangani hal itu. Enak kerja sama dengan Bang Sumsel, luar biasa itu, sudah lama juga itu. Terus rencana dan harapan kedepannya buat hubungan dengan dunia industri itu? Nah, itu yang perlu kita kerjakan secara bersama-sama. Jadi harapan ke depan pengennya sekolah itu agar dudi-dudi itu ketika mereka membutuhkan tenaga kerja baik di bagian bidang apa saja, dia harus pengennya rekrutnya itu dari alumni kita, pengennya begitu. Jadi
alumni kita ini tersebar di berbagai macam studi. Pengennya gitu rekrutmen. Jadi bila perlu tesnya di sini, psikotesnya di sini, yang melaksanakan tes administrasinya di sini. Jadi betul-betul melahirkan, mengeluarkan tenaga-tenaga rekrutmen yang diminta oleh Dudi itu. Tapi aku bingung kan tentang Dudin ya. Tadi harapannya biar bisa merekrut ya dari siswa SMK. Terus dibantu sarana prasarana, pengennya begitu ya. Jadi fasilitas untuk belajar siswa, khususnya siswa. Jadi kita ini fokusnya ke siswa. Jadi peningkatan kompetensi siswa, media pembelajarannya, jadi harus lengkap sesuai dengan standar Dudi lah. Katakanlah yang Tamrin PT Tamrin Pradas itu TBSM itu sarana prakteknya, sarana untuk belajarnya itu standar Dudi semua sudah ya. Jadi bagus dong prakteknya. wah luar biasa. Bagus luar biasa itu. Banyak belajar juga ya tentang Dudi hari ini. Banyak informasi baru yang aku dapat. Tadinya nggak tahu tentang Dudi itu apa. Terus apa sih gunanya Dudi di sekolah? Bahasanya Dudi. Sekarang ada yang ditambah Dudika. Dudika. Dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja. Tuh, jadi dulunya lazim Dudi ya. Dudi sekarang ini sudah ditambah menjadi Dudika. Ditambah dunia kerjanya, dunia usaha dan dunia industri dan dunia kerja. Makasih loh Pak ngasih informasi gitu tentang Dudi, ngasih pelajaran juga tentang gunanya Dudi itu dari SMK apa. Harus itu. Jadi salah satu sekolah khususnya SMK itu harus punya mitra. Harus memiliki mitra dunia usaha dan dunia industri, mau tidak mau itu harus, karena itu pendampingan kita, karena kita ini SMK ini fokusnya ke situ ya. Nanti kalau masih perlu banyak yang ditanya boleh nanti ya Pak. Berkaitan dengan masalah Dudi. Terima kasih Pak udah ngasih informasi kayak gini. Makasih Pak. Gitu aja kali ya, ngomong-ngomong sama Pak Junnya lagi, nanti lain kali dilanjut Pak. Oke siap. Dilanjut. Siap. Buat kalian jangan lupa subscribe, like dan komennya, terus share juga ke teman-teman. Di IG kita juga ada ya, OS Project Pak. Sudah ada. Bapak udah follow? Follow sudah, siap, aktif terus mengikuti. Jadi jangan lupa subscribe, like, and komennya, share juga ke teman-teman. Itu Pak, yang kan kita ada apa sih kayak slogan gitu Pak. Kalau ceritanya itu sekolah bukan hanya mengisi absen. Sekolah bukan hanya mengisi absen. Nanti kalau ceritanya saya ngomong yang perlu kalian ingat, Bapak jawab sekolah bukan hanya mengisi absen Pak ya. Oke, siap. Oke, sekian aja buat penutup. Sekolah yang perlu kalian ingat, sekolah bukan hanya mengisi absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.